Warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengaturan jenis kertas dengan margin serta pengaturan paragraf atau naskah sebelum kita mulai pengetikan pada program aplikasi Microsoft Word. Sebelum kita mulai mengetik suatu dokumen, sebaiknya kita atur terlebih dahulu, yaitu ukuran jenis kertas yang akan kita gunakan dengan jenis kertas yang ada di dalam aplikasi yang kita gunakan, serta pengaturan margin agar hasil cetakan sesuai yang kita harapkan. Perlu kita ketahui bahwa jenis kertas yang bisa kita gunakan yaitu jenis kertas A4 dengan ukuran 21,5 lebarnya kali 29,7. Sedangkan untuk jenis kertas ukuran F4 atau folio yaitu ukurannya 21,5 kali 33 cm. Jadi pada intinya bahwa ukuran kertas yang akan kita gunakan harus sama dengan ukuran kertas yang ada di program aplikasi yang kita gunakan. Baiklah, langsung aja kita praktekkan. Buka terlebih dahulu yaitu program aplikasi Microsoft Word. Langsung kita mulai, kita buka program aplikasi Microsoft Word. Ini adalah lembar kerjanya. Selanjutnya kita langsung mulai pengaturan, yaitu melalui tab Page Layout. Ini ada Home, Insert, Page Layout. Yang kita gunakan adalah Page Layout. Kemudian kita pilih Group Page Setup. Nah, akan muncul jendela Page Setup. Nah, di sini ada 3 tab: tab margin, tab paper, dan tab layout. Ini adalah tampilan untuk tab margin. Terdiri dari top, yaitu adalah margin top atau top margin, itu adalah untuk mengatur batas kertas atas. Ini top, mulai pengetikannya. Kemudian left, kemudian bottom ini yang di bawah kertas. Right, ini adalah right. Nah, kita atur top, misalkan topnya 4. Nah, ini defaultnya 2.54. 2.54 ini kita atur misalkan 4, ya langsung kita klik aja, kita blok, langsung kita ketik 4. Kemudian left, kita atur juga, misalkan leftnya 3. Bottom, ya, kita klik, kita hapus, kita rubah menjadi 3 misalkan. Kemudian right-nya juga sama, kita rubah misalkan menjadi 3, kita blok 3. Selanjutnya di bawahnya marginnya ada orientation, ini adalah posisi kertasnya. Ini adalah portrait dan landscape. Seperti gambarnya, portrait itu ya tegak, landscape itu mendatar. Kemudian bisa kita lihat di dalam preview di sini pengaturannya. Dan ada page di sini adalah di sini multiple page. Ini apabila kita membagi halamannya normal, ini ya halamannya 1. Kemudian kalau kita pilih mirror margin, berarti halamannya menjadi 2, ya, berhadapan-hadapan. Ini contohnya. Kemudian kalau kita pilih 2 page per sheet, nah ini jadi 2 tapi dibagi atas dan bawah. Nah, sekarang kita atur dulu, kita gunakan yang normal terlebih dahulu. Selanjutnya kita atur ukuran jenis kertasnya yang kita gunakan. Misalkan kertasnya jenisnya A4, maka kita pilih paper. Nah, di sini akan muncul paper size, defaultnya yaitu letters. Ini ukuran
lebarnya 21,59, hex-nya itu panjangnya 27,94. Nah, tadi kalau kita menggunakan kertas A4, yang berbeda adalah panjangnya, yaitu tadi 29,7, kalau ini 27,94, berarti lebih pendek. Maka kita atur, kita rubah menjadi A4. Ya, ini akan berubah. A4 itu adalah 21,5 atau 21, X-nya 29,7. Selesai. Kemudian tab layout. Nah, ini digunakan untuk mengatur posisinya. Ini halaman baru ya. Kemudian ini header footernya, ini untuk mengatur header, untuk mengatur footer. Ya, ini kita udah tidak saya atur aja. Sudah selesai semuanya kita atur. Kemudian kita pilih klik OK. Nah, akan berubah sekarang. Kita atur tadi margin atasnya atau top itu adalah 4, ini adalah 0 sini sampai sini 4. Kemudian left marginnya atau margin kirinya adalah 3 cm, 0, 1, 2, 3, dan right-nya juga 3, bottomnya juga 3. Kertasnya juga 29,7. Setelah selesai kita ngatur kertas, ya kita mulai mengetik. Sebelum kita mulai mengetik, tentu kita mengatur paragrafnya. Ya, kita atur paragraf ada beberapa cara. Ya. Kalau kita menggunakan cara yang cepat, nah kita dari ruler di sini, garis mister atau ruler ini, di sini ada 3 gambar, tidak simbol, ada left indent. Kemudian tengahnya ada yang tengah ada hanging indent, yang atas ada first line indent. Artinya apa? First line berarti baris pertama. Jadi baris pertama setiap alinea itu menjorok. Kemudian hanging indent itu adalah baris kedua dan seterusnya, setiap alinea atau paragraf itu menjorok atau masuk. Kemudian left indent ini ya batas kiri dalam satu paragraf. Nah, ini bisa kita coba kalau misalnya kita ingin mengetik suatu naskah, setiap alinea baris pertamanya masuk, ya kita langsung aja kita klik first line indentnya. Nah, kita tarik. Nah, kemudian langsung kita bisa mulai mengetik. Misalkan kita ketik aja. Nah, ini otomatis baris yang keduanya kembali ke posisi left, baris pertama posisi first line. Begitu seterusnya. Di dalam Microsoft Word, kalau kita mengetik suatu naskah, kalau belum kita menekan tombol enter, berarti ini masih dalam satu paragraf. Kalau setelah selesai mengetik dalam satu paragraf, ya kita enter. Kita enter, misalkan selesai, kita titik enter. Nah, otomatis ini sudah mengatur dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu menekan tab, menekan spasi. Itu adalah cara yang salah. Nah, cara yang salah. Nah, nih. Nah, kita lihat ini adalah first line. Kalau ini kita kembalikan, berarti yang kembali nanti pada posisi kursor aktif, yaitu di paragraf yang kedua. Paragraf pertama tidak ikut. Nah, kenapa kok tidak ikut? Ya karena yang berfungsi adalah paragraf di mana kursor itu berada. Nah, bagaimana kalau kita ingin semuanya ikut? Berarti kita harus blok terlebih dahulu. Misalnya kita undo, kita blok dalam 2 paragraf ini, kemudian kita kembalikan. Nah, ini. Kemudian kita coba yang hanging itu baris kedua dan seterusnya yang masuk.
Kemudian kalau left indent berarti ya semuanya berarti akan tergeser. Nah, ini adalah pengaturan paragraf. Kalau kita ingin mengatur posisinya di kiri, di kanan, rata kiri, rata tengah, ya kita pilih tab home. Kemudian kita atur perataannya. Rata tengah, ini rata kanan, kiri kanan ini ya. Ini rata kiri kanan, rata kanan, rata tengah, rata kiri. Kita gunakan tab home di grup paragraf. Selanjutnya kalau kita ingin mengatur melalui perintah, ya kita gunakan perintah paragraf. Paragraf ini terletak di tab home. Ya, paragraf kita klik. Nah, kita akan muncul sekarang indent and spacing, line and text break. Nah, ini adalah jendela paragraf. Kemudian alignment ini adalah untuk posisinya, ini rata tengah, rata kiri, rata kanan kiri. Nah, ini kita atur left, center, right, justified. Kemudian outline levelnya di body keberapa. Kemudian indentation itu adalah left tadi ya, left tadi ini, right ini. Kemudian spesial ini ada pilihan first line dan hanging. First line tadi ini, hanging tadi ini. Nah, misalkan kita rubah leftnya 0, misalkan kita rubah first line nya, ya kita klik first line, ini otomatis. Kalau pin 1,5 misalnya kita atur. Nah, kemudian before after di sini adalah untuk mengatur jarak antar paragraf 1 dan paragraf kedua. Kalau kita buat 0, ya. Kemudian line spacing ini adalah jarak antar baris. Ini ada 1,5, ada double itu 2, ini single itu 1, ya, 1,5. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah berubah aturannya. Nah, kalau misalkan kita ingin mengatur lagi, ya kita buat dari paragraf bisa, atau langsung dari perintah sini bisa. Ini dari line spacing juga bisa. 1,15, 1,5, 2 dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin menyamakan, ini kan belum sama nih jarak antar barisnya. Ya, kita gunakan perintah format painter aja langsung. Kita klik format printernya, kita klik di posisi yang akan kita copy perintahnya, pengaturannya, kita klik. Nah, ini sudah otomatis, jadi tanpa harus melalui paragraf lagi. Saya kira itu cukup dari penjelasan dari saya. Ini untuk pendahuluan untuk bagi Bapak Ibu yang masih pemula atau masih mempelajari pemula. Mudah-mudahan ini bermanfaat tutorial ini. Sekian, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.